Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode ke-1. Perkenalkan, saya Santika Juniati dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Hikmatul Muji. Nama saya Larissa Agustina. Nama saya Ima. Nama saya Ratu Anjali. Nama saya Rio Pani. Nama saya Siti Septiani. Kebijakan politik. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mampu menghadapi berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia masa sebelumnya. Pada masa itu, keamanan negara menjadi salah satu hal yang digencarkan oleh SBY. Beberapa kebijakan politik yang diterapkan oleh SBY adalah sebagai berikut. 1. Dibentuknya detasemen khusus atau disebut dengan Densus 88. Unit ini bagian dari Polri untuk menanggulangi dan menanggapi tindakan teroris. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Densus 88 berwenang untuk menanggulangi teroris sehingga ketertiban dan keamanan dalam negeri. 2. Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga ini telah diatur oleh Perpres nomor 46 tahun 2010 yang sendiri non-kementerian. Akan tetapi pelaksanaan dilakukan bersama dengan Menteri Koordinatornya bidang politik, hukum, dan keamanan, Menkompolhukam. 3. Dibentuknya Dewan Keamanan Nasional. Diawali dengan diaktifnya tes anti teror dari Kodam, Kodim, dan Koramil. Hal ini bertujuan untuk menuntaskan pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, Dewan ini juga dilengkapi dengan penanganan masalah-masalah keamanan seperti konflik politik dalam negeri dan daerah lain. 4. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini juga berdiri sendiri atau independen dan tidak berpengaruh oleh kekuasaan dari manapun dalam melakukan kewenangannya. 5. Adanya upaya menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. Dalam hal ini, atensi betul-betul ditunjukkan untuk permasalahan ini. Forum-forum pembicaraan mengenai masyarakat Aceh dan Papua secara efektif diadakan demi mencapai kesempatan bersama. Hal ini menimbulkan beberapa hasil, salah satunya adalah adanya kebijakan otonomi khusus untuk daerah Papua. Kebijakan sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antar warga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak, namun pemerintahan tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar SMA di Jakarta yang membawa korban para perjuang jurnalis. Kelebihan di bidang sosial. Yang pertama, Presiden SBY berhasil meredam sebagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. 2. Dalam pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. 3. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kekurangannya, A. Kehidupan masyarakat mulai menunjukkan kepada kehidupan individualis. B. Arus urbanisasi semakin marak. C. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Krisis ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Orde Baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Muncul peristiwa pembunuhan dukun santet di situ Bondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit,
beredar luasnya narkoba, meningkatkannya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut membuat diperlakukannya tindak yang cepat dan tepat. Kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Pada pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia mendapat masalah dalam kasus Bank Sentri yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan sampai mengeluarkan biaya 6,7 triliun untuk menyelesaikan kasus Bank Sentri ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010. Seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009, Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat pada tahun 2010. Seiring pemulihan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 sampai 6% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada tahun 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala ditandai dengan penyelenggaraan pemilu 2009. Pada pemilu di 2009 terdapat 3 pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Prabowo, dan Yusuf Kala Wiranto. Pada pilpres ini, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono memperoleh suara lebih dari 50% sehingga ditetapkan menjadi presiden periode 2009 sampai 2014. Kebijakan budaya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong rakyat Indonesia ikut aktif mewartakan keunggulan budaya Nusantara kepada dunia. Hasilnya, sejumlah budaya Indonesia mendapat pengakuan internasional. Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sangat suka memakai batik, termasuk saat bertemu dengan para pemimpin negara sahabat. Menurutnya, batik dapat digunakan sebagai sarana berdiplomasi. Letakkan batik sebagai sarana untuk diplomasi dan membangun persahabatan dengan negara sahabat. Meski batik ada di banyak negara, tapi batik Indonesia khas dan indah. Saat bangsa lain ingat batik, maka dia ingat Indonesia. Ucap Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika dikenal dengan pola-pola dan Hollywood, Turki dengan Burmas, Singapura dengan logo singa. Sedangkan Indonesia punya banyak yang khas, ada keris, wayang, batik, angklung, Raja Ampat, Toba, Borobudur, kopi luwak, nasi goreng, dan ratusan lagi. Di masa pemerintahan SBY, pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pengakuan UNESCO terhadap hasil karya budaya bangsa diberikan untuk keris pada tahun 2005, batik pada tahun 2009, dan angklung pada tahun 2010. Sebagai intangible cultural heritage of humanity, selain itu tari Saman diakui pada tahun 2011 dan akan pada tahun 2012. Presiden SBY selanjutnya menggagas World Culture Forum di Bali pada tahun 2013 untuk meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi kebudayaan dunia internasional dan menghasilkan Bali Promise yang menyerukan pada negara pemerintahan di dunia untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya dalam agenda pembangunan yang berkelanjutan pasca 2018. Sekian informasi dari kami tentang kebijakan Presiden SBY periode 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.